بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Surah Al-Hujurat ayat 13. Setelah itu kandungan dari surah Al-Hujurat sendiri adalah kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 13 adalah di dalam surat tersebut menyampaikan bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan berbeda-beda suku, bangsa, ras bertujuan agar saling mengenal, dan Allah juga menciptakan adanya laki-laki dan perempuan, siang dan malam itu untuk bukti bahwa hidup ini harus berdampingan. Dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat mempunyai tafsiran yaitu yang menunjukkan bahwa perbedaan merupakan sarana bagi umat manusia untuk saling menghargai, mencintai, dan memperkaya wawasan, bukan untuk menciptakan jarak maupun perdebatan. Ibnu Katsir menekankan bahwa ayat ini mengajarkan kesetaraan di antara semua umat manusia, keturunan, tingkatan sosial, latar belakang bukanlah menjadi tolak ukur tentang seberapa dekat atau keimanan seseorang, melainkan tolak ukur antara kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya adalah kualitas keimanan dan ketaatan seseorang kepada Allah itu sendiri. Selanjutnya, Ibnu Katsir juga melihat pada ayat ini sebagai seruan atau ajakan untuk menjalin toleransi dan persaudaraan. Dalam konteks sosial, ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan akan budaya, bahasa, dan adat istiadat harus diterima dengan hati yang terbuka, dan umat Islam juga didorong untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang dari latar belakang yang sangat berbeda. Sikap ini mencerminkan nilai-nilai multikultural yang diajarkan Islam, di mana semua umat manusia adalah satu keluarga besar yang diciptakan Allah dengan keberaneka-ragaman sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 mengandung beberapa makna dan nilai multikulturalisme. Yang pertama yaitu kesetaraan dan persaudaraan yang universal atau menyeluruh. Yang kedua, keberagaman sebagai sarana untuk saling mengenal. Yang ketiga, takwa sebagai tolak ukur kehormatan. Dan yang terakhir yaitu penolakan terhadap adanya rasisme dan diskriminasi. Selanjutnya masuk ke dalam bab konseling multikultural. Konseling multikultural adalah kegiatan konseling yang dilaksanakan di tengah keberagaman budaya yang ada. Selain itu, konseling multikultural tidak hanya berfokus pada satu atau dua budaya yang terdapat dalam buluran persiap atau konseling itu sendiri. Konseling multikultural juga mempertimbangkan latar belakang budaya dan pengalaman konseling yang berbeda. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan konseling multikultural dalam perspektif bimbingan dan konseling Islam. Yang pertama, kita harus memahami bahwa pelayanan konseling diberikan kepada dua sasaran, yaitu konseling kelompok dan konseling individu. Konselor harus memperlakukan setiap konseli secara sama, tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, budaya, atau latar belakang lainnya, baik dalam konseling individu maupun kelompok.
Semua berhak mendapatkan pelayanan yang adil. Lalu yang kedua, kita harus memahami permasalahan pelayanan atau konseling. Permasalahan ini berkaitan dengan surat Al-Hujurat ayat 13, di mana konselor harus mengetahui permasalahan yang dialami konseli. Setiap konseli memiliki perbedaan dalam permasalahan yang dihadapi. Permasalahan konseli seringkali terjadi karena adanya kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Konselor perlu memahami situasi konseli sebelum memberikan bantuan. Dan yang ketiga, itu ada prinsip yang terkait dengan tujuan dan pelaksanaan konseling adalah agar konseli dapat menyelesaikan masalahnya dengan mandiri dan dilakukan atas kehendak dan kemauannya. Membantu konseli menjadi mandiri tanpa diskriminasi. Tujuan konseling multikultural adalah membantu konseli menyelesaikan masalahnya dengan kemampuan dan kemauannya sendiri. Dalam proses tersebut, konselor tetap harus bersikap netral dan tidak membeda-bedakan siapapun. Yang keempat, prinsip yang terkait dengan program pelayanan sangat terkait dengan surat Al-Hujurat ayat 13. Quran Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda agar saling mengenal, bukan saling merendahkan. Perbedaan budaya, suku, ras, ataupun warna kulit harus dihormati dalam proses konseling. Dalam pelaksanaan pelayanan konseling, konselor harus memahami konseli dan turut merasakan apa yang dirasakan konseli. Yang dimaksudkan memberikan aspirasi positif atau memvalidasi perasaan dari konseli terlebih dahulu agar menimbulkan kenyamanan bagi konseli. Dapat disimpulkan bahwa penerapan konseling sangat berkaitan dengan Quran Al-Hujurat ayat 13, bahwa semua konseli memiliki kedudukan yang sama dan yang membedakan di sisi Allah hanyalah ketakwaannya. Oleh karena itu, dalam konseling multikultural, konselor harus menghargai perbedaan, bersikap adil, memahami kondisi setiap konseli, serta memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, agar tercipta rasa nyaman dan saling percaya.